Halo Virgo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Virgo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Virgo, hari ini kita mengangkat judul yaitu sesuatu yang hilang darimu dan kembali dalam wujud yang lain. Oke Virgo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Virgo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Virgo, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Two of Pentacles. Kartu kedua. Di sini ada Six of Cups. Kartu ketiga. Di sini kita punya Five of Wands. Kartu keempat. Di sini ada Ten of Pentacles. Kartu kelima. Di sini kita punya The Empress. Dan kartu yang keenam, di sini ada Eight of Wands. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Queen of Cups. Oke, Virgo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Sesuatu yang hilang darimu dan kembali dalam wujud yang lain. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Queen of Cups. Nah, ini menggambarkannya di mana kamu telah diajarkan banyak, mendapat pelajaran yang sangat berharga dari situasi dan keadaan di dalam kehidupanmu yang menjadikan dirimu lebih memiliki kebijaksanaan, kesabaran, bahkan sikap dan pemikiran yang begitu dewasa. Kamu sangat mampu menguasai, mengontrol emosi, pikiran, sikapmu menjadi jauh lebih baik untuk menatap masa depan dan untuk memperbaiki dan menata kembali kehidupanmu. Karena akhir-akhir ini kamu dihadapkan dengan begitu banyak permasalahan yang berujung kepada kamu kehilangan hal-hal penting dan hal yang berharga di dalam hidupmu. Kamu harus relakan pekerjaanmu berakhir, bisnismu selesai, usaha dan daganganmu bangkrut, bahkan kamu harus meninggalkan usaha tersebut dikarenakan lingkungannya, keadaannya, situasinya, orang-orangnya memang sudah sangat tidak tepat untuk dirimu. Dan kamu harus ambil keputusan besar ini, tentu dengan konsekuensi kamu kehilangan penghasilan. Kamu harus siap, tabunganmu semakin hari semakin menipis. Karena untuk sementara waktu kamu tidak memiliki pekerjaan. Oke, nah tetapi ada nilai plusnya di sana. Kamu tidak lagi berhubungan, bersinggungan dengan permasalahan, dengan tekanan, ataupun dengan hal-hal yang sangat bertolak belakang dengan apa yang kamu inginkan saat ini. Dengan kata lain, kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman, lebih lega hati dan pikirannya, dan kamu akan mampu menata kehidupanmu lagi. Tentunya kamu akan bisa mencari pekerjaan baru. Dengan skill, dengan kemampuan yang kamu miliki, bahkan dengan pengalaman yang kamu punya, bukan tidak mungkin kamu akan dapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Walaupun dalam bidang yang sangat bertolak belakang dari pekerjaanmu dulu. Dan tentunya kamu akan mampu membangun kembali bisnis, usaha, dagangan. Ya, dengan sedikit tabungan,
Dengan memiliki kemampuan, memiliki pengalaman, maka kamu akan bisa merintis kembali bisnis dan usaha yang memang sangat jauh bertolak belakang dari bidang-bidang yang kamu lakukan di masa lalu. Nah, ditambah ya, kamu dipertemukan dengan lingkungan yang sehat, dengan orang, dengan oknum, dengan partner, dengan sahabat yang mungkin akan mampu saling membawa dampak baik, saling support, saling dukung, bukan yang saling menjatuhkan, bukan yang saling sikut. Sehingga di saat kamu memiliki ide, memiliki gagasan, ya, kamu share dengan mereka, maka akan ada kolaborasi, ya, kegiatan yang saling support untuk mewujudkan ide dan gagasan itu. Begitu juga sebaliknya, mereka memiliki ide, di-share sama-sama, ya, dikerjakan sama-sama sehingga ini menghasilkan sebuah hasil yang baik. Nah, dari situlah kamu dapatkan kembali penghasilan, dapatkan kembali rezeki dari bisnis, dari usaha, dari dagangan yang baru-baru ini kamu rintis. Jadi inilah mungkin berkah dari kamu memiliki keyakinan, ya, untuk bisa lepaskan, ikhlaskan apa yang pergi dari dalam kehidupanmu, dan tentunya kamu akan mampu dapatkan kembali, bahkan jauh lebih baik, jauh lebih nyaman, walaupun dalam wujud yang berbeda. Oke, jadi inilah yang membuat kamu semakin bijaksana, semakin sabar, semakin dewasa di dalam menjalani hari-harimu, di dalam menerima apapun yang kamu miliki saat ini, apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu saat ini. Dengan kamu menerima kenyataan, ya, maka kenyataan-kenyataan yang baik akan bisa kamu rangkai dan kamu capai kembali di dalam kehidupanmu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Two of Pentacles. Nah, jelas ya. Ini menggambarkan kamu benar-benar ingin berusaha untuk seimbang. Seimbang maksudnya, kamu nggak lagi harus ngotot, nggak lagi harus memiliki penghasilan yang wah, sedangkan kita belum mampu. Jadi kamu seimbangkan, ya, antara keinginan, kemampuan, dan kebutuhan. Jadi kebutuhan yang kita perlukan harus kita sesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki. Jadi jika kita belum mampu kredit mobil, kredit rumah, ya nggak usah dulu. Kredit motor aja, ngontrak aja dulu. Sambil nabung, sambil nyimpen. Nah, jika uangnya nanti terkumpul, maka apapun akan bisa kita wujudkan. Nah, jadi pemikiran-pemikiran yang seperti inilah yang akhirnya mampu membawa banyak kenyamanan dan ketenangan di dalam kamu menjalani hari-harimu kembali. Dengan berusaha untuk terus seimbang, untuk terus tahu kemampuan diri, mengukur kemampuan sendiri, maka kita akan terjauh dari perasaan iri, dengki, ataupun menginginkan apa yang orang lain miliki. Dan dengan begitu, kita akan mendapatkan sebuah kenyamanan di dalam melakukan kegiatan dan menjalani hari-hari kita kembali. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Six of Cups. Nah, ini adalah gambaran dari masa lalu. Jadi, masa lalulah yang telah mengajarkan kamu begitu banyak hal berharga. Kamu akan berterima kasih terhadap apa yang kamu lewati di masa lalu. Karena dengan keadaanmu yang lalu, dengan situasimu di masa lalu, kamu menjadi seseorang yang jauh lebih bijak, jauh lebih dewasa, dan lebih mapan di dalam berpikir, bertindak, bersikap, maupun di dalam menjalani hari-harimu. Jadi nggak harus ngotot, nggak harus buru-buru, ya, harus sukses, harus berhasil seperti yang orang-orang dan teman-teman sudah dapatkan. Nggak mesti begitu, ya. Kesuksesan dan kebahagiaan bukan diukur dari berapa banyak aset, berapa banyak penghasilan yang kita miliki,
Tetapi kesuksesan diukur dari bagaimana kita mampu memanage kehidupan kita agar terus progresnya itu naik. Agar terus berdampak baik, berdampak positif untuk lingkungan sekitar. Dan kesuksesan itu diukur dari berapa nyamannya kehidupan orang-orang yang kita sayangi. Dari berapa bahagianya kehidupan mereka. Dan bukan dengan kemewahan hidup. Tetapi dengan mereka bisa bersyukur, ya, bisa nyaman, bisa bahagia dengan hasil ya yang kamu berikan meskipun gak banyak, maka itulah berkah di dalam kehidupan kita. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Five of Wands. Nah, jadi inilah mungkin kenapa kamu semakin optimis, ya, semakin bijak, semakin matang, ya, dan mapan di dalam menjalani hari-harimu. Kenapa? Karena kamu sudah jauh dari konflik, dari perdebatan, pertentangan, ya, pertikaian, perkelahian yang mungkin dulunya selalu terjadi di lingkungan-lingkungan tempat kamu berkegiatan. Sehingga memang itulah yang membuat kamu sudah sangat nggak cocok di lingkungan tersebut. Makanya kamu harus relakan, harus ambil keputusan penting. Relakan pekerjaannya berakhir, bisnisnya selesai, usahanya nggak kamu milikin lagi. Tetapi ada untungnya. Kamu dijauhkan dari lingkungan, dari circle-circle yang nggak benar. Dan akhirnya saat ini, ya, semakin banyak kenyamanan yang kamu rasakan dari lingkungan sekitar. Begitu juga sebaliknya. Lingkungan apa saja, baik lingkungan pekerjaan, lingkungan kegiatanmu saat ini, sudah benar-benar jauh, ya, dari orang-orang yang toksik. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Ten of Pentacles. Nah, jadi meskipun nggak banyak, ya, rezeki hasil yang kamu dapatkan saat ini, tetapi mampu untuk memenuhi kebutuhanmu. Tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi. Nah, dengan begitu, kamu akan merasakan sebuah kenyamanan. Ada rasa aman, rasa damai yang kamu rasakan saat ini. Berbeda dengan sebelumnya, ya. Memang penghasilannya besar, gajinya tinggi, tetapi kamu nggak nyaman dengan lingkungannya. Banyak tekanan, banyak intrik, ya, banyak permasalahan. Sehingga kamu kekurangan waktu yang berkualitas untuk orang-orang yang kamu sayangi. Apa gunanya? Jadi biar sedikit, biar pas-pasan, tetapi bisa memenuhi, mencukupi kebutuhan-kebutuhan kehidupanmu dan orang-orang yang kamu sayangi. Nah, ini sudah lebih dari cukup. Jadi jangan khawatir apa yang hilang dari dalam hidup kita. Dengan keyakinan, dengan kesungguhan, maka kita akan dapat ganti yang jauh lebih baik dan lebih berkah daripada sebelumnya. Walaupun wujudnya berbeda, walaupun dalam bentuk-bentuk yang lain. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Empress. Nah, ini kenyamanannya. Kenyamanan yang mampu kamu berikan untuk siapapun yang ada di sekitarmu saat ini. Begitu juga sebaliknya. Kamu rasakan, dapatkan kenyamanan dari lingkungan-lingkungan barumu saat ini. Karena apa? Karena di sini tergambar, ya, kamu sebagai seseorang yang mampu memberikan segala sesuatu yang terbaik yang kamu punya untuk di-share, untuk dibagikan, untuk diperlihatkan begitu. Nah, jadi kamu memang nggak pernah nyakitin, melukai, atau bahkan merugikan orang lain. Kamu nggak suka berpangku tangan, nggak suka bergantung kepada orang lain. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang membuat orang-orang yang ada di sekitarmu saat ini menjadi sangat nyaman, sangat confidence, ya, berkegiatan dengan dirimu. Sehingga dengan mereka nyaman, maka akan banyak hal-hal baik yang bisa saling di-share, dibagikan untuk kemajuan dan perkembangan masing-masingnya. Oke, ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Eight of Wands. Nah, jadi persiapkan dirimu. Ini sepertinya ada message, ya.
ada email dari Sang Pencipta dan alam semesta, ya, seperti tergambar di sini. Ada seekor merpati membawa sebuah surat. Nah, surat inilah mungkin yang berisi, ya, perubahan-perubahan baik. Hal-hal yang tidak terduga, surprise yang akan terjadi di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena ini menggambarkan ada perubahan baik yang datang dengan cepat ke dalam kehidupanmu. Nah, bisa jadi dalam bentuk teman, sahabat yang support, ya, lingkungan yang positif, orang-orang yang sehat yang bisa saling membangun. Tentunya ada pekerjaan, bisnis, usaha, dagangan yang jauh lebih baik lagi yang baru kamu dapatkan. Dan juga ada mungkin dalam bentuk orang-orang yang kamu sayangi, begitu nyaman, begitu bahagia kehidupannya sehingga kamu senang melihatnya. Bahagia melihat mereka senang. Jadi inilah mungkin ganti dari apa-apa yang pergi dan hilang dari dalam hidupmu, walaupun dalam bentuk dan wujud yang berbeda. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Virgo sahabatku. Dan semoga temanku Virgo benar-benar akan mampu meraih apapun yang kamu inginkan, mengganti dan mendapatkan kembali apa yang hilang dan pergi dari dalam hidupmu. Meskipun dalam bentuk yang berbeda, tetapi pada intinya kamu bisa mengangkat kehidupan kamu dan orang-orang yang kamu sayangi kembali. Sehingga kehidupannya semakin bahagia, semakin nyaman ke depannya. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.